Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pada awal tahun 2023 TNI kembali memiliki alutsista baru. Kali ini adalah Leonardo RAT 31 DL/M, radar baru pelacak rudal nuklir buatan perusahaan asal Italia Leonardo SPA. Dikutip dari Instagram @sgi logistik, perusahaan logistik yang mengirimkan radar tersebut, Selasa 7 Februari, radar Leonardo RAT 31 DL/M sendiri dikirim dari Italia pada bulan Januari 2023. Direktur SGI Logistik, Alfian Dama Kusuma, mengatakan pengiriman radar tersebut seberat 30 ton membutuhkan penanganan dan tingkat kehati-hatian yang ekstra tinggi. Proses loading dan uploading di Milan dan Jakarta serta pada saat transit di Luxembourg menjadi tantangan sendiri. Misi penting dalam pengiriman barang berteknologi canggih telah kita atur setiap detail mekanismenya. Penting bagi SGI Logistik untuk memitigasi kemungkinan resiko terburuk yang sewaktu-waktu dapat terjadi di lapangan. Terlebih, barang yang dikirimkan memiliki dimensi oversize serta melewati verifikasi yang ketat dari otoritas keamanan Italia, katanya. Lalu sehebat apakah radar Leonardo RAT 31 DL/M? Menurut kilas balik, sebenarnya radar ini hadir berkat penandatanganan kontrak pengadaan PT Land Industri dengan Leonardo SPA saat ajang Defense and Security 2019 lalu. Radar Leonardo RAT 31 DL/M adalah radar statis yang antena dan kapal radar dapat diangkut dengan pesawat sekelas C-130 Hercules atau dengan helikopter angkut berat CH-47 Chinook. Waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan radar ini sekitar 120 menit dengan tenaga 5 orang. Radar yang banyak digunakan oleh negara-negara NATO ini beroperasi pada frekuensi L-band. Bentang antena radar berukuran 77 meter persegi atau 11 meter sampai 7 meter dengan kecepatan putaran 10 detik atau putaran 6 RPM. Kebutuhan tenaga radar ini adalah 80 kW. Radar yang termasuk medium long range ini mengusung teknologi 3G atau 3 dimensi yang mencakup 3G range, azimuth, height dengan kemampuan pengawasan atau pengawasan penjagaan dan memiliki jangkauan hingga 400 km serta ketinggian deteksi 30.500 meter. Radar ini diklaim dapat mendeteksi kehadiran rudal balistik dan telah dilengkapi perangkat untuk menghadapi peperangan elektronik atau ECM, Electronic Counter Mission. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Alutsista Indonesia. Diketahui bahwa baru-baru ini ternyata Indonesia pun telah kedatangan unit radar canggih baru dari kota Milan, negara Italia, bos. Seperti yang kita ketahui, salah satu perusahaan pembuat radar canggih adalah perusahaan Leonardo Italia. Bahkan perusahaan ini pun sekarang juga sedang melakukan kolaborasi dengan Inggris dan negara Shinto Jepang untuk membuat jet tempur baru generasi 6. Nah, pertanyaannya lantas, radar canggih jenis apakah yang baru-baru ini dikirim ke Indonesia? Apakah fungsi dan kegunaannya bagi militer Indonesia? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang juga tak kalah panas. Baru-baru ini seperti yang kita ketahui, Amerika telah menembak jatuh sebuah balon udara mata-mata China di lepas pantai Carolina. Namun amsyongnya, Amerika pun bahkan menembak balon ini dengan rudal AIM-9X seharga 6 miliar rupiah, bos. Nah, lantas apakah sebenarnya alasan Amerika sampai untuk menembak balon pun harus menggunakan jet tempur siluman mahal dan rudal yang juga tak kalah mahal ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya. Berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang mendapat kiriman radar canggih dari negara Italia. Nah, radar jenis apakah itu sebenarnya? Oke, admin kutip dari akun Instagram SGI Logistik mewartakan bahwa baru-baru ini mereka yaitu SGI Logistik pun ternyata telah melakukan pengiriman unit alutsista untuk TNI Angkatan Udara, bos.
yaitu berupa unit medium range radar atau radar jarak sedang yang telah dikirimkan dari Milan, Italia ke Jakarta oleh SGI Logistik yang bekerja sama dengan Brixia Cargo. Nah, mantap nih bos, alutsista baru lagi. Diketahui dari pihak SGI Logistik bahwa paket radar ini pun memiliki bobot yang bukan kaleng-kaleng bos, yaitu mencapai 30 ton, sehingga membutuhkan penanganan dan tingkat kehati-hatian yang ekstra tinggi. Terlihat pada foto, terdapat 3 logo perusahaan alutsista, yaitu mulai dari Leonardo Italia, Defense ID, dan PT Land Industri dari Indonesia, di mana artinya radar ini pun sudah jelas buatan Leonardo Italia bos, sebuah perusahaan multinasional asal Italia yang fokus pada produk-produk dirgantara, pertahanan, dan keamanan. Perusahaan ini pun berkantor pusat di Roma dan memiliki 180 pabrik di seluruh dunia. Nah, sementara itu dikutip dari Indomiliter, radar ini pun diperkirakan merupakan radar pertahanan udara RAT-31 DLM buatan Leonardo yang nantinya akan dioperasikan oleh Komando Operasi Udara Nasional atau Koopsutnas dari TNI Angkatan Udara. Lantas secanggih apakah radar ini sebenarnya? Apakah fungsinya? Dan seberapa jauhkah jangkauannya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, admin kutip dari Indomiliter dan website resmi Leonardo. Sistem radar RAT-31 DLM ini pun merupakan radar statis berjenis Fixed Air Defense Radar. Dan walaupun berjenis fix, radar ini pun tetap dapat dipindahkan bos dengan menggunakan pesawat sekelas C-130 Hercules ataupun juga dengan helikopter angkut berat seperti Chinook. Dan sesuai dengan pembuat yang berasal dari wilayah Eropa, maka radar ini pun banyak digunakan oleh negara-negara NATO dan beroperasi dalam frekuensi L-band, serta menggunakan jenis radar AESA atau Active Electronically Scanning Array Antenna. Bentang antena radar ini pun mencapai 77 meter persegi bos, tepatnya berukuran 11 meter kali 7 meter. Kecepatan putarannya pun mencapai 6 putaran per menit atau 6 RPM, dan kebutuhan tenaga radar ini mencapai 84 kW. Nah, radar ini pun disebut mampu mendeteksi kehadiran rudal balistik dan telah dilengkapi dengan perangkat elektronik countermeasure yang tentunya sangat berguna untuk menghadapi peperangan elektronik di zaman sekarang ini bos. Radar ini pun mengusung teknologi 3 dimensi yang mencakup range, azimuth, dan height. Dapat beroperasi pada suhu ekstrim, mulai dari suhu beku minus 40 derajat Celcius sampai dengan suhu setengah matang 50 derajat Celcius. Jangkauan radar ini pun mencapai hingga 400 km, serta ketinggian deteksi mencapai 30.500 meter atau mencakup 30,5 km. Dan radar ini pun nantinya akan dipasang pada Satuan Radar atau Satrat 221 di Ngeliep, Malang, Jawa Timur sebanyak 1 unit bos. Nah, jika kalian ingin baca lengkapnya, silahkan cek langsung aja di brosurnya bos, yang bisa dibuka pada website elektronik leonardo.com. Ini dia brosur dan websitenya. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kemarin balon mata-mata China telah ditembak jatuh oleh militer Amerika bos. Namun amsyongnya, balon cuaca yang cuma membawa kotak kecil, baling-baling, dan panel surya itu pun ditembak menggunakan rudal yang sangat mehong, seharga 400.000 US dollar atau sekitar 6 miliar rupiah lebih. Rudal itu pun berjenis rudal pencari panas, yaitu Sidewinder AIM-9X. Nah, cukup amsyong nih bos. Lantas apakah alasan Amerika sampai sebegitu repotnya mengerahkan 4 pesawat tempur dan 1 unit rudal 6 miliar ini? Admin kutip dari sumber berita berikut. 4 pesawat yang dikerahkan itu pun ternyata adalah 2 unit F-15 dan 2 unit F-22 Raptor. Dan 1 lagi kemarin katanya ada pesawat tanker bos. Sementara balon yang ditembak Amerika ini pun ternyata juga cukup monster, di mana diameternya mencapai 27,5 meter, bahkan lebih lebar dari rumah admin bos. Meski belum ada alasan resmi mengapa Amerika menembaknya dengan rudal mehong, tetapi berdasarkan analisis di lapangan, ternyata ada beberapa hal yang mendukung alasan mengapa Amerika melakukan hal itu. Yang pertama, yaitu balon mata-mata China ini pun
beroperasi di ketinggian yang sangat tinggi bos, yaitu sekitar 65.000 kaki atau sekitar 20 km di atas permukaan tanah. Nah, terkait hal ini, maka F-22 Raptor lah yang akhirnya dipilih untuk tugas itu karena paling mampu terbang setinggi itu sambil membawa rudal. Dan pada saat eksekusi, F-22 Raptor ini pun mencapai ketinggian 17,7 km sebelum menembakkan rudal Sidewinder AIM-9X ke balon tersebut, di mana itu ternyata adalah kill pertamanya untuk Raptor F-22. Dan meski terkesan sangat mahal, ternyata rudal AIM-9X Sidewinder ini pun justru menjadi rudal udara ke udara terkecil dan termurah yang berada di gudang senjata milik Angkatan Udara Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada channel Indo Bagaisin karena video saya didukung oleh channel Indo Bagaisin beserta narasinya. Dan terima kasih atas dukungannya pada Abasus Channel. See you.